Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, yang benar kapan Yesua dilahirkan? Matius 1 ayat 21, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, karena bulan ini seluruh dunia sedang merayakan kelahiran Yesua, maka Priscilla akan memberikan pembelajaran tentang kelahiran Yesua HaMasiah. Saudara, seperti yang Priscilla katakan dalam renungan-renungan yang kemarin, bahwa sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Sejak awal bulan November, suasana Natal sudah mulai dihembuskan oleh mal-mal besar, oleh gereja-gereja. Jika saudara melihat di sosmed betapa megahnya lampu-lampu, pohon-pohon Natal menghiasi kota-kota besar di seluruh dunia. Sebenarnya pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang dilukiskan oleh kitab Lukas 2 ayat yang ke-8. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Gembala di Bethlehem meninggalkan padang penggembalaan di musim dingin dan berlindung di gua-gua. Karena pada bulan Desember, apalagi tanggal 25 Desember, tidak ada gembala-gembala di padang bersama domba-domba mereka. Penyelidikan kelahiran Tuhan Yesua di lingkungan Kristen selama ini, sebenarnya banyak ayat yang memberi keterangan waktu kelahiran Yesua HaMasiah. Kalau saudara menyelidiki firman Tuhan dan tidak menutup kelemahan pengajaran dengan mengatakan tidak ada seorang pun tahu kapan Yesua dilahirkan. Argumentasi seperti ini adalah suatu bentuk pembodohan umat dengan menghalangi mereka untuk menelaah firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Para pakar kitab suci mengatakan bahwa Yesua melayani selama 3,5 tahun sebelum disalibkan pada usia 33,5 tahun. Ini memungkinkan jika Yesua lahir pada hari raya Pondok Daun 15 Tisri dan mati disalib pada hari raya Pesak 14 Nisan, sedang jarak waktu 15 Tisri sampai 14 Nisan yakni 6 bulan. Tetap seperti catatan Lukas 1 ayat 26 dan 36. Hari raya Pondok Daun atau Sukot menunjukkan pada penyertaan Elohim Israel terhadap umat pilihannya ketika mereka di luar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka hari raya Sukot ini pun diungkapkan dalam kelahiran Yesua HaMasiah. Lalu kapan kelahiran Yesua yang benar? Dalam kitab 1 Tawari 24 ayat 1 sampai 19, jumlah iman besar yang banyak dibagi menjadi 24 rombongan. Pada ayat 10 dikatakan yang ke-7 kepada Hakos, yang ke-8 kepada Abia, dan tiap rombongan melaksanakan tugasnya hari Sabat hingga Sabat berikutnya. 1 Tawari 9 ayat 1, pasal 23 ayat 1 sampai 8. Dan tiap rombongan melaksanakan tugasnya bersama-sama pada 3 perayaan besar, yaitu perayaan roti tidak beragi, perayaan Pentakosta, perayaan Pondok Daun atau Sukot. Ulangan 16 ayat yang ke-16. Kenapa kita membicarakan rombongan Abia? Agar dapat menemukan kapan atau waktu Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elisabet. Jadi penentuan Yesua lahir tepat tanggal 15 Tisri. Lukas 2 ayat yang ke-12. Kain lampin sebagai tanda. Lukas 2 ayat yang ke-7, Yesua dilahirkan di kandang hewan dan kandang hewan itu disebut Sukot. Kejadian 33 ayat yang ke-17. Apakah hari kelahiran Yesua bahkan tahun kelahiran Yesua bisa dihitung dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan? Bisa. Nanti akan saya
jelaskan lebih lanjut lagi di session berikutnya. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.